Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, penonton setia channel YouTube Tahfiz Gratis Al-Kausar dan semua media sosial yang kami aktifkan. Saya berterima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang mungkin hanya mengenal di media sosial, tapi dengan melihat video-video di media sosial kami bisa menjadi lebih dekat, dan yang sudah mengenal makin kenal dengan para santri, pembina, dan juga kegiatan-kegiatan di Tahfiz Gratis Al-Kausar. Kebetulan pagi ini saya bersama dengan Muhammad Rizwandi atau biasa dipanggil Wandi. Dia ini keponakan dari Irsan yang sekarang pembina di Jabodetabek. Dia termasuk leader yang sudah familiar mungkin di kalangan teman-teman yang sudah mengenal Tahfiz Gratis Al-Kausar. Luar biasa, Irsan ini bisa mengajak ponakannya, bisa mengajak keluarganya, bahkan orang tuanya sekarang berada di Tahfiz Gratis Al-Kausar. Terakhir ada kakaknya menjadi editor dari Tahfiz Gratis Al-Kausar, dan Wandi ini juga merangkap menjadi editor. Dan kita lihat apa peran apa yang dilakukan oleh Wandi selama bergabung di Tahfiz Gratis Al-Kausar. Mungkin ada kisah-kisahnya juga, ada kisah menariknya yang bisa dijadikan motivasi bagi pemuda-pemuda lain di luar sana. Karena Wandi ini masih cukup muda, masih 20 tahunan, masih 20-an umurnya, sudah mendapat banyak amanah, dan juga sudah ada amanah seorang putri yang juga adalah cucu saya juga. Ini menantu Wandi ini, santri yang menjadi menantu, Masya Allah. Dia menikah dengan santri akhwat, dan juga istrinya sekarang mengurus beberapa cabang yang membagikan kas untuk santri-santri akhwat. Karena saya tidak bisa mengecek semua kebutuhan santri akhwat, jadi lewat istrinya yang mengontrol kebutuhan dari semua cabang-cabang di akhwat Jabodetabek dan Makassar. Kalau Bulukumba ada ibunda saya dan juga ustazah di sana. Baik, saya berikan kesempatan untuk Wandi di wawancara pagi hari ini di depan Pantai Bira. Di depan saya tepat Pantai Bira. Hari ini saya membawa para pembina dan juga panitia kurban, beberapa santri juga untuk rehat sejenak dari pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat kemarin, persiapan Lebaran dan juga Idul Kurban, mengurus hewan-hewan kurban. Silakan Wandi. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum saya masuk di Tahfiz Gratis Al-Kausar, sempat pesantren di NTT. Kebetulan ibu sama bapak merantau ke sana, jadi ikut juga ke sana. Saya bilang mau masuk pesantren. Harusnya waktu Ustadz Irsan, om saya, masuk ke Tahfiz Gratis Al-Kausar, harusnya saya ikut. Cuman kebetulan dia bilang sekolah saja dulu. Dari situ, setelah itu saya ikut ke NTT, masuk pesantren. Udah sebut nama pesantrennya. Saya masuk di situ pesantren, di situ keras sekali. Bisa dibilang sempat juga saya dipukul palu belakang sini, biru-biru yang intinya kaki apa semua. Alhamdulillah setelah saya masuk di Tahfiz Gratis Al-Kausar, saya melihat ada yang berbeda. Ya. Yang pertama dari segi kekeluargaan. Kalau kita punya kesusahan dibantu, kita punya rasa sedih, berusaha di apa lagi ya, diperkuat lagi agar bisa tetap di Tahfiz. Alhamdulillah di Al-Kausar tidak ada sistem kekerasan. Itu yang pertama yang membuat saya bertahan di Al-Kausar. Sampai saat ini, sampai sudah menikah, sudah jadi pembina,
Dan sempat juga sebelum menikah dititipkan amanah beberapa di cabang Tapos awalnya membina. Iya, Depok. Di situ awal membina. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapatkan. Setelah itu dikirim lagi ke Bandung. Sempat juga jadi wakil di pusat Bogor sama Ustadz Irsan. Beli lauk apa segala macam. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Saya juga bersyukur karena adanya Tahfiz Garas Al-Kausar, kita bisa berkembang dengan pesat seperti ini. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz? Oke, saya fokus dengarkan ini ceritamu. Saya baru tahu kalau dari pesantren. Iya. Saya baru tahu kalau dari pesantren, terus ada kekerasan tuh memang menjadi budaya sebenarnya, budaya dan warisan. Mungkin seniornya berlaku keras, turun kepada nanti kalau ada junior lain balas dendam, jadi tidak ada habisnya. Jadi itu yang mau dipangkas sebenarnya, dipotong, jangan ada sistem kekerasan lagi dari segi hukuman. Pembina juga biasanya melakukan itu karena mungkin kurang diberikan edukasi dan juga pemahaman. Jadi bagaimana ini? Pelanggarannya apa dulu waktu di pesantren itu? Sebenarnya bukan saya yang salah. Teman 4 orang main joker di dalam kelas. Di dalam kelas. Setelah itu pas saya ada dalam kelas. Semua dipanggil yang dalam ruangan itu, Ustaz. Setelah itu disuruh keliling, diambil palu, ndak ditanya, langsung dipukul. Jokernya palu ini, Ustaz, palu untuk takut. Ini ada teman saya kecil itu sampai dia tidak kuat tahan sampai dia merangkak di lantai. Iya. Subhanallah. Itu pengalaman buruk yang tidak boleh menjadi contoh. Itulah kenapa kita memakai sistem kekeluargaan. Pembina juga anak didiknya atau santrinya itu sekitar 20-an 30-an itu masih bisa dikontrol insya Allah. Kalau justru banyak 100, 200 lalu pembina sedikit itu agak rawan, mudah terjadi senioritas, terjadi kelompok-kelompok kedaerahan dan seterusnya. Itu menjadi hambatan dalam pendidikan, mempersaudarakan para santri juga. Pembina ada gap-gap nantinya. Nah ini pun akan selalu menjadi evaluasi bagaimana ketika ada pembina yang lost. Bahkan baru-baru ini sebelum dibuat video ini ada berita, ada informasi bahwa Wandi ini menendang salah satu santri. Jadi kalau saya konfirmasi itu benar apa tidak. Ternyata ya bagaimana itu Wandi mengenai berita itu? Untuk itu sebenarnya tidak ada saya apa-apai, cuman memang santrinya memang mau keluar jadi begitu mungkin. Jadi biasanya begitu ya. Iya. Kalau ada karena tidak ada juga saya pegang sekali tuh, karena saya juga tidak dikerasi di Al-Kausar. Jadi gimana caranya supaya setiap emosi saya masuk kamar gitu. Untuk meredam emosi. Tapi alhamdulillah tidak pernah saya pukul santri. Alhamdulillah. Jadi tidak ada, memang di sistem itu tidak ada. Jadi untuk melakukan misalnya ada pelanggaran itu tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pemukulan. Nah, kalaupun memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya ada insiden dari pembina yang memukul, itu memang tidak dibenarkan juga. Lalu ditegur pembinanya, saya cross check, cari tahu apa masalahnya, dicari solusi terbaik. Tapi setelah saya cek untuk fitnahan seperti itu, ternyata memang santrinya bermasalah, ada beberapa pelanggaran berat. Dan ya, kalau melakukan pelanggaran berat seperti itu ya memang namanya kalau santri nakal ya berani berbohong ya sudah. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu memang akan selalu terulang. Nah, memang kita harus selalu siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu, membuat sistem yang lebih baik, membuat SDM yang soleh tentunya, yang penuh kasih sayang, tegas di waktu yang tepat, keras juga di waktu yang tepat.
ya, harus pertengahan. Kalau terlalu lemah juga pasti hancur santrinya. Kenapa hancur? Ya sudah, memang santri tidak ada lagi rasa takut, rasa segan. Jadi terjadilah banyak maksiat di tahfiznya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi tidak berkah tahfiznya, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tidak ada prestasinya juga. Itu kira-kira. Oke, itu masalah yang terjadi di tahfiz. Dan setelah jadi pembina, apa yang menjadi yang istimewa ketika menjadi pembina? Sudah punya istri, sekarang sudah punya anak. Terus apa kegiatanmu sekarang? Kan orang kalau sudah punya anak, ya tentu pikirannya sudah beda. Harus ada yang dihidupi, ada anak, ada istri. Itu silakan. Alhamdulillah, apa namanya, saya sudah diberikan amanah banyak. Yang pertama kurir, karena kebetulan juga di Sulawesi lagi merintis untuk jualan tahfiz ya. Jadi biasa juga ngantar-ngantar. Alhamdulillah dikasih job sama Ustaz Rahmat juga bagian editing di luar sana. Luar biasa, saya bersyukur sekali diperkenalkan sama orang-orang hebat sama Ustaz Rahmat, seperti Ustaz Rahmat. Alhamdulillah ya. Amin Ya. Doa itu dibilangi orang hebat, amin. Jadi Wandi ini punya kelebihan, dia bisa editing, bisa edit video. Jadi kita ada kerjasama dengan Travel Marhaban Makkah Madinah. Itu alhamdulillah ada banyak editor kita yang bantu, termasuk editing foto, video. Wandi membantu editing video umroh dan juga video sekolah Cahaya Quran. Jadi Travel itu punya sekolah juga. Jadi Pak Direkturnya merekrut Wandi menjadi tim kreatifnya, menjadi editing sekaligus datang ke sekolahnya untuk ambil video. Insyaallah. Jadi itulah keberkahan yang didapatkan ketika berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saja ada rezeki, mungkin tidak langsung banyak, tapi ya namanya berkah, insyaallah harus cukup. Jadi sambil melatih diri, skill, melatih bagaimana bekerja sama dengan orang, bagaimana menghadapi orang-orang luar, itu harus melewati semua. Mungkin panas-panasan mengantar apa namanya, paket-paket jauh dan belum masalah-masalah di tahfiz, belum masalah rumah tangga, belum masalah kebutuhan anak dan seterusnya. Jadi dulu pertama masuk di Bogor. Iya, di Depok dulu, Ustaz. Oh, Depok. Iya, di Depok. Setelah itu langsung ke Bogor. Di Bogor di situ masih jadi santri. Masih pembangunan istilahnya, Ustaz. Bantu bangun-bangun juga. Setelah itu lama kelamaan alhamdulillah, awalnya sebelum saya dikasih HP itu Ustaz Rahmat sudah pernah bilang jangan hubungi orang tuamu. Jangan pernah hubungi orang tuamu. Jadi 4 bulan saya tidak hubungi orang tua di situ hari. Setelah itu Ustaz Rahmat, ibuku chat ke Ustaz Rahmat untuk ini apa namanya, bilang kenapa tidak pernah dihubungi sama anakku ini. Setelah itu Ustaz Rahmat suruh saya untuk telepon ibu. Nah di situ alhamdulillah makin banyak amanah-amanah lagi untuk yang saya dapatkan. Insyaallah kalau amanah. Ya, jadi untuk editing itu memang sudah pintar dari. Tidak, saya belajar di tahfiz juga. Maksudnya otodidak. Iya, otodidak. Lihat di YouTube. Ya. Hasilnya luar biasa bagus. Jadi banyak hasil dari editing itu dari kerjanya Wandi itu. Insyaallah Wandi, Bang Ipang, ada Khalid juga untuk foto-foto, ada Ibnu, ada Syahid yang bikin logo-logonya, bikin editing fotonya, luar biasa Masya Allah. Kang Jalal, Bang Jalal, siapa lagi? Editor-editor yang biasa bantu-bantu untuk ini editing. Ardi juga kayaknya. Oh, Ardi, Insya Allah. Jadi kita coba untuk selalu mengembangkan potensi-potensi santri tanpa meninggalkan pokok dari amanah tersebut. Jadi bagaimana agar dia jadi guru sekaligus bisa berbisnis, bisa bekerja sama dengan pihak luar, menjadi editor,
belajar menjadi pemimpin, menjadi pembina, menjadi pimpinan tahfiz di cabang. Alhamdulillah. Jadi sudah pindah-pindah cabang juga ini. Di Samarinda, di sekarang di Petalasang. Iya, sekarang di Petalasang. Ya, kita doa Salapang juga, cabang Talak Salapang. Jadi kita doakan saja Wandi ini semoga bisa istiqomah, bisa banyak perubahan, karena memang dia dari pertama datang masih belum dewasa. Saya lihat setelah menikah sudah banyak perubahan, dan tentu banyak pesaing-pesaingnya, pembina-pembina lain yang terus mengasah skillnya, itu bersaing secara sehat, bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus bagaimana suka dukanya menghadapi santri? Aduh, Gimana? suka duka banyak, suka dukanya. Gimana? Apa suka dukanya? Yang pertama karena memang kita tidak ada sistem pemukulan. Jadi terkadang kalau santri memang menjengkelkan, ya kita ini apa namanya, berusaha tahan gitu maksudnya. Serba salah, Iya, serba salah sebenarnya. Dia tidak mau mendengar, dia tahu wah sini dia sistem kekerasan ini, mending melanggar. Jadi beberapa kali santri kabur itu diterima kembali. Betul. Aduh. Nah, terus bagaimana lagi? Suka dukanya juga membina. Bagaimana kita mengurus dapurnya, bagaimana kita mengurus perkembangan santrinya. Ya harus gimana ya, kita fokus juga untuk perkembangannya santri. Itu suka dukanya, Ustaz. Untuk menghadapi wali santri bagaimana? Bagaimana ininya? Suka dukanya? Kan pasti beda-beda karakter juga wali santri. Alhamdulillah banyak juga wali santri yang saya lihat ya luar biasa lah. Tapi ada juga beberapa wali santri yang memang ya malah mendengar anaknya untuk kalau melapor begitu. Padahal semuanya tidak benar. Begitu. Harusnya kan tabayun dulu. Ya. Ya begitulah namanya perjuangan. Ya, betul. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya. Ya namanya juga orang beda-beda. Beda-beda motivasi juga membawa ke tahfiz. Mungkin ada juga memang untuk penitipan anak saja. Tapi ya kita tidak menolak juga. Justru kita bersyukur kalau dia titip anaknya di tahfiz Ghazal Kausar. Karena tujuan kita bagaimana kalau memang orang tuanya jauh dari Allah, orang tuanya susah menerima dakwah, menerima nasihat, berarti anaknya yang kita perbaiki. Makanya tujuan buat tahfiz ini bagaimana agar anak-anak muda itu bisa terbebas dari gaya pergaulan bebas. Nah, itu tugas-tugas kita semua. Anak-anak milenial seperti antum ini mudah-mudahan bisa menarik santri-santri baru yang bisa menjadi seperti antum juga dan pembina-pembina lain, insya Allah. Baik, untuk Rizwandi atau nanti video-video selanjutnya silahkan, atau video saya sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang belum kita bahas, silahkan bertanya di kolom komentar nanti, atau ada request untuk wawancara tentang apa yang ingin diketahui dari kehidupan santri. Kenapa saya bikin wawancara? Agar teman-teman di sana yang tidak sempat atau tidak penasaran dengan bagaimana kegiatan santri pembina di Tahfiz Ghazal Kausar bisa melihat di YouTube, di media sosial kami. Kebetulan siang ini saya mau snorkeling atau berenang bersama para pembina dan santri di Pantai Bira. Jadi kita sudahi dulu wawancara ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bantu kami dengan like, share, subscribe juga jangan lupa, agar kita semua ini makin semangat untuk bikin video-video lagi, berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana sih mengurus para penghafal Quran, bagaimana keberkahan itu datang karena kegiatan-kegiatan yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mas Ari mau sampaikan? Ajakan untuk anak muda di sana. Untuk anak ya. Ajakan untuk anak muda di sana. Untuk anak muda yang di luar sana, ayo kita sama-sama bergabung di Tahfiz Ghazal Kausar. Apalagi yang di luar sana sangat berbahaya, pergaulan bebas, ada anak muda yang sudah main cewek dan lain sebagainya. Ya,
kita sama-sama membangun agama ini agar lebih kokoh lagi di masa depan. Amin amin ya rabbal. Barakallahu fikum, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia penampakan Pantai Bira. Belum, Pantai Bira. Ini juga mau diwawancara ini. Tim dari Morowali. Morowali? Iya, Morowali. Oke, nanti kita. Khalid yang sudah pelontos. Ada Ibnu yang sudah tersambung tulangnya. Ada Kamran juga dengan rambut patek-patek. Oke.